Kalau kamu mau beli Honda Brio atau merawat Honda Brio dan saat ini sudah punya head unitnya, mungkin kamu perlu tahu video ini karena saya akan membahas head unit yang ada di unit Brio saya saat ini. Jadi tonton video ini sampai selesai karena nanti di akhir video saya akan memberikan info apakah head unit Brio ini perlu di-upgrade atau tidak. Yuk kita tonton videonya. Halo teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya, saya akan review jujur mengenai head unit Honda Brio yang saya miliki saat ini. Saya sudah menggunakan Honda Brio ini sejak tahun 2024. Dan saat ini kilometernya sudah 27.957 km. Artinya saya sudah menggunakan Honda Brio ini kurang lebih selama 1 tahun, hampir 2 tahun. Saya akan review secara jujur mengenai head unit Honda Brio punya saya ini. Waktu saya terima mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit yang lumayan lebar. Kalau kita ukurannya sekitar panjangnya 1 jengkal tangan jari saya. Di sini kita lihat head unitnya sudah full screen ya, full screen dan touch screen. Ini kita lihat, kita nyalakan. Di sini ada beberapa fitur yang menurut saya sangat bermanfaat ketika kita berkendara. Ada radio. Ini untuk mendengarkan radio di dalam mobil. Ada USB. Ada phone link untuk kita menghubungkan HP dengan layar ini. Contohnya ketika kita mau membuka Maps, Google Maps, dan untuk menavigasi. Ada audio Bluetooth kalau misalnya kita mau menyambungkan audio di HP ke mobil ini. Dan telepon ini jujur saya belum pernah pakai. Jam, kalau jam ini seperti waktu ya. Nah, setelan ini isinya banyak dan ada equalizer untuk mengatur audionya. Di menu radio seperti biasa, seperti halnya menu radio seperti biasa, ada beberapa pilihannya, ada FM, ada band, ada pindai. Kita juga bisa melihat beberapa pilihan channel radio yang ingin kita miliki, ingin kita setel. Ini sengaja saya mute karena jangan sampai nanti kena audio copyright ya, seperti video sebelumnya. Lalu USB ini fungsinya adalah untuk menghubungkan unit ini dengan USB yang kita punya. Nanti bisa dicolokkan di sebelah sini. Nah ini bisa kita ganti dengan flash disk. Jadi kalau teman-teman punya musik dalam flash disk bisa dicolokin ke sini. Jadi untuk memutar musik atau untuk koneksi ke handphone. Jadi kita pakai kabel ini, kita colokin ke sini. Nah, ini ujungnya adalah Type C baru ke HP. Lalu kita back dulu ya ke home. Nah, yang paling penting menurut saya adalah phone link. Di phone link ini kita bisa hubungkan HP kita dengan layar di sini untuk misalkan menonton YouTube bisa. Jadi kita nyalakan YouTube di HP, lalu kita sambungkan dari HP ke head unit ini, nanti akan muncul YouTube-nya. Atau bisa jadi yang sering saya pakai adalah fitur Google Map. Jadi Google Map yang ada di HP kita hubungkan ke layar ini, maka nanti akan muncul navigasi di layar ini seperti halnya di HP kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot menambahkan holder HP di dalam mobil karena kita bisa langsung colokin HP ini ke head unit dan bisa langsung kedeteksi maps kita yang ada di HP akan tertampil di head unit ini. Lalu kita back lagi, kita lihat. Nah, audio Bluetooth ini kita bisa sambungkan HP ini dengan audio. Kalau fitur lain seperti jam, nah ini untuk mengatur waktu ya, mengatur waktu di waktu sedetailnya kita atur di sini.
Lalu kita lihat juga ada menu setelan. Mungkin kalau di sini yang paling sering saya pakai adalah setelan umum. Bahasa bisa kita ganti bahasa jadi bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Tanggal waktu nanti akan menyetel tanggal waktu. Nama pengguna ini teman-teman yang menurut saya bisa kita manfaatkan. Karena kalau nama ini kita ganti, nanti saat mobil dinyalakan, maka di mobil akan tertulis selamat pagi, nama yang sudah kita ketikkan di sini. Itulah bagusnya ketika kita mengganti nama ini dengan nama kita, seperti itu. Kita back dulu ke home. Nah, ini ada juga equalizer. Equalizer ini untuk menyeting suara atau kualitas suara yang ada di head unit. Ketika kita memutar musik atau menyetel radio, banyak pilihan equalizernya, ada pop, rock dan banyak sekali. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita back lagi. Nah, semua sudah saya detailkan tadi mengenai head unit yang ada di Honda Brio. Menurut saya selama pemakaian hampir 2 tahun, untuk pemakaian pribadi saya merasa puas. Untuk pemakaian harian ke kantor, bahkan sampai keluar kota, fungsi utama dari head unit ini adalah menurut saya untuk menampilkan Google Map yang ada di HP yang saya tampilkan ke head unit ini. Itulah fungsi menurut saya yang paling bagus. Untuk kekurangannya menurut saya memang head unit ini belum seperti Android ya. Jadi kita tidak bisa menginstal aplikasi yang ada di head unit ini karena ini bukan Android ya. Jadi head unit biasa. Kekurangan selanjutnya mungkin kita juga ada kendala mengenai karena tidak bisa install aplikasi. Jadi kita kalau mau membuka Maps harus lewat HP, membuka Google Map, buka YouTube juga harus lewat HP. Jadi itulah kendalanya. Jadi beberapa itu. Nah, untuk kelebihannya ya tadi sudah saya sampaikan. Menurut saya untuk pemakaian harian dan pemakaian keluar kota itu sudah cukup. Jadi kesimpulannya apa? Buat teman-teman yang untuk pemakaian harian butuh hanya head unit tertentu dan pemakaian yang harian dan cukup, menurut saya head unit ini tidak perlu di-upgrade. Jadi bawaannya pun sudah cukup. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan head unit yang lebih bagus lagi, yang Android, yang bisa install, teman-teman bisa mengganti head unit ini. Dan mungkin teman-teman mau menambahkan kamera belakang mundur, nah teman-teman juga bisa mengupgrade head unit bawaannya ini. Jadi itu kesimpulannya video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.